Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Patihatul Ajhar. Saya dari kelas 2 D Penjas NPM 192191129. Di sini saya akan membahas tentang proses dan kondisi belajar gerak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari belajar gerak. Segala tindakan untuk mencapai suatu tujuan selalu memerlukan proses. Proses itu berlangsung dalam bentuk rangkaian kejadian dari waktu ke waktu. Nah, proses belajar gerak juga berlangsung dalam rangkaian kejadian dari waktu ke waktu. Nah, kejadian yang berlangsung dalam belajar gerak dapat dilihat pada diri si pelajar tersebut. Apa yang terjadi pada diri si pelajar bisa dilihat dari segi tahapan apa yang dilakukan dan yang bisa dicapai apabila ia melakukan kegiatan belajar gerak secara terus-menerus. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahapan apa saja yang ada dalam proses belajar gerak ini. Yang pertama ada tahapan kognitif. Nah, tahapan kognitif adalah tahapan awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini, pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan untuk berulang-ulang. Nah, pada tahapan ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus dia lakukan. Nah, pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakan tersebut, gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Nah, ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan tubuh, tetapi gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Nah, ia berusaha menampilkan bayangan-bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan tubuh yang senyatanya. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan, namun dengan cara mengulang-ulang melakukan bagian demi bagian gerakan, ia akan semakin mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang kedua, ada tahapan asosiatif. Nah, tahapan asosiatif merupakan tahapan kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara tahapan kognitif dan tahapan asosiatif ini, yaitu dalam hal rangkaian gerakan yang bisa dilakukan oleh pelajar. Di mana pada tahapan asosiatif ini pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan yang bisa dilakukan apabila bagian gerakannya sudah bisa dilakukan terlebih dahulu. Nah, pada tahapan ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan yang makin lancar, makin sesuai dengan kemauan, dan makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Nah, setelah pelajar mampu melakukan rangkaian gerakan dengan baik, ia kemudian memasuki tahapan yang terakhir, yaitu tahapan otonom. Nah, pada tahapan otonom ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang tertinggi, di mana pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lainnya. Misalnya, kita ambil saja contoh pada pemain bola voli. Nah, ia bisa melakukan smash dengan baik walaupun harus sambil memperhatikan posisi pengeblok dan mencari arah posisi lawan yang lemah. Sedangkan yang dimaksud dengan gerakan secara otomatis yaitu gerakan yang bisa dilakukan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya kita ambil contoh lagi dari pemain bola voli, yang mana ia mendapatkan umpan begitu ia mengganti situasi permainan dan memutuskan bahwa harus melakukan smash ball itu gerakannya bagaimana. Ia mampu melakukannya dengan baik. Nah, untuk mencapai pada tahapan otonom ini diperlukan pemerhatikan gerakan berulang kali secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya akan membahas mengenai kondisi belajar gerak. Yang pertama ada pengertian dari kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak adalah
suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan, di mana keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh pada diri pelajar tersebut. Nah, kondisi belajar gerak meliputi kondisi eksternal dan kondisi internal. Yang pertama ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Nah, selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari, dan yang terakhir berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami, kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan yang pernah bisa dilakukannya. Dan yang terakhir ada kondisi eksternal. Dalam belajar gerak adalah keadaan di luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi eksternal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatihnya. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama pemberian penjelasan mengenai gerakan yang dipelajari, yang kedua pemberian contoh gerakan, yang ketiga instruksi untuk mempraktikkan gerakan, dan yang keempat penyampaian umpan balik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.